Shalom, selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami satu dengan yang lainnya di tempat ini. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan kehidupan kami. Bila doakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada siang hari ini terdapat dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat 9. Yosua pasal yang pertama ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tema dari renungan kita pada siang hari ini yaitu pentingnya menguatkan dan meneguhkan hati di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sangat mengetahui setiap keterbatasan dan kecenderungan hati kita yang mudah goyah ketika diperhadapkan kepada berbagai pergumulan. Meskipun sebagai orang percaya, kita tahu ada Tuhan yang selalu beserta kita. Namun terkadang itu juga belum cukup untuk membangkitkan semangat dan pengharapan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ada beberapa nasihat baik dari orang-orang terkasih yang disampaikan kepada kita pun. Walaupun kedengarannya tepat dan berguna, tetapi seringkali kita masih sulit menjalankannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, nampaknya beratnya persoalan membuat kita sulit menempatkan diri atau bersikap secara seperti yang Tuhan kehendaki. Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Puji, syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih sehingga Dia boleh mempertemukan kita satu dengan yang lainnya di tempat ini. Memulai khotbah ini, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah saudara-saudara mengalami berbagai pergumulan, pernah mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan ini? Ya. Dan pergumulan itu sangat berat. Ya. Apakah kita pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan kita dan apakah pergumulan itu sangat berat bagi kita? Dan bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan tersebut? Ya, saudara-saudara, bagaimana kita keluar dari pergumulan tersebut? Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berbagai pergumulan yang kita alami, jangan kita pernah takut, putus asa, tetapi yakinlah bahwa apapun pergumulan atau persoalan yang kita alami, pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya dalam Kristus dengan menguatkan dan meneguhkan hati. Dalam bacaan kita pada saat ini dalam Yosua pasal yang pertama menceritakan bagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, sukses itu tidak selalu berjalan mulus, terutama bila terjadi tiba-tiba dan tanpa kaderisasi. Nah, ini akan mengakibatkan si pengganti kebelakangnya, saudara-saudara. Bagaimana dengan Yosua yang tiba-tiba menggantikan Musa karena Musa meninggal dunia? Ya, kita bisa baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Ya.
Kita tahu Musa adalah pemimpin besar. Tak heran bila Yosua merasa getar menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Ya, saudara-saudara, Yosua memang telah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Jadi, pengalamannya sudah lebih dari cukup. Namun, tugas baru itu tidak enteng. Musa dikenal sebagai sahabat Allah, siapa yang dapat menyamai dia? Ya, saudara-saudara. Lalu Tuhan berkata bahwa Israel akan mendapatkan daerah baru, namun tanah itu berpenghuni, maka harus direbut melalui peperangan. Ini berat, ya. Allah memahami keraguan Yosua, maka sampai 3 kali ia berkata, ya, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan tiap kali Allah mengatakan hal ini, ia juga memberi alasan mengapa Yosua harus kuat, yaitu karena kuasa Allah dan jaminan kemenangannya. Memang kalau kita sadari bahwa tangan Allah yang kuat itu akan menolong kita, saudara-saudara, tangan Tuhan itu akan selalu menolong kita. Kita pasti dapat menghadapi apa saja, karena itu ya, bukan strategi perang yang dijabarkan Allah kepada Yosua untuk memperoleh tanah itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarlah apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, Allah berkata kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah dengan sesuai firman Tuhan. Tuhan mengangkat Yosua sebagai pengganti Musa dan berjanji untuk menyertainya. Ya, saudara-saudara, kita bisa baca dari ayat yang pertama sampai 9. Tuhan juga meminta Yosua untuk merenungkan Tauratnya siang ataupun malam. Hal ini penting supaya seluruh tindakan Yosua sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kemudian Yosua memberikan perintah kepada para pemimpin umatnya. Ya, saudara-saudara, kita bisa baca dari ayat yang ke-10 sampai 15. Mendengar itu, seluruh bangsa Israel berjanji untuk taat pada Yosua. Nah, saudara-saudara, bagaimana mereka mendatangi Musa? Kita bisa baca dari ayatnya yang ke-16 sampai 16. Mereka juga meminta untuk menguatkan dan menundukkan hatinya. Kita bisa baca dari ayat yang ke-16. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita yang hadir pada saat ini sudah menguatkan dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara dan saya, apakah kita sudah meneguhkan hati kita kepada Tuhan? Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apapun yang kita jalani jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu menguatkan dan meneguhkan hati di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan keluarlah dari pergumulan yang sedang kau gumuli, dan jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita semua bahwa jika kita selalu menguatkan hati kita dan selalu meneguhkan hati kepada Tuhan, maka yakinlah apapun yang kau lakukan boleh jadi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mengakhiri khotbah kita pada siang hari ini, yaitu perintah Tuhan kepada Yosua kiranya mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi jalan kita, dan kunci keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semua itu, dan kekuatan itu adalah Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan pada siang hari ini, kami boleh
mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktikkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bila doakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.